Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini, tepatnya ini adalah hari Selasa 30 Juni. Kita sudah ada di penghujung bulan Juni, bertepatan dengan 8 Dzulqa'dah 1441 Hijrah. 8 Dzulqa'dah 1441 Hijrah atau Selasa 30 Juni 2020. Pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang masuk ke saya, apakah itu lewat email aam@percikaniman.org ataupun lewat fanpage ataupun lewat Instagram, ya. Kita akan gabung saja pertanyaan-pertanyaan itu, dan juga ada pertanyaan yang masuk di saat pengajian Al-Hikmah webinar. Itu juga untuk pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi, akan dibahas di bedah masalah percikan iman. Ya, kita akan awali dengan pertanyaan yang pertama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya warung bakmi ayam. Dari hasil hari ini dipakai belanja, uang makan karyawan, dan sisanya untuk membayar gaji karyawan. Cara menghitung zakatnya seperti apa, Ustadz? Jazakumullah khairan katsiran. Ya, ada dua cara untuk zakat perdagangan. Ada dua cara. Cara yang pertama, boleh dari modal. Ibu jualan bakmi untuk operasional, untuk gaji, untuk modal bahan baku, ya. Nah, digabung semua. Modalnya berapa per hari itu? Misalnya per hari itu modalnya 2 juta. Keluarkan zakat perdagangan dari 2 juta, dari modal. Manu'iddu lil bai'. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, bisa jadi bisnis yang ibu jalani itu, ya, keuntungannya tidak besar juga. Seperti ibu punya minimarket, itu kan per itemnya kecil. Dari kopi itu kecil, ya, sebenarnya. Dari air mineral itu kecil. Nah, kalau Anda keluarkan dari modal, ya, maka sudah bisa dipastikan keuntungannya juga belum tentu cukup untuk zakat. Sebut sajalah dari modal satu air mineral, ya, 500 rupiah misalnya. Keluarin 2,5% dari 500 rupiah. Padahal untungnya saja cuma 2%. Nah, jadi ada bisnis-bisnis yang sebenarnya keuntungannya sangat kecil, tetapi dihitung volume, kan gitu. Nah, untuk bisnis-bisnis seperti itu, maka ada cara yang kedua, yaitu diambil dari keuntungan. Ibu punya minimarket, ya. Nah, dalam sebulan keuntungannya berapa? Setelah dipotong segala hal, dibayar, digunakan untuk gaji karyawan, digunakan untuk operasional, termasuk di dalamnya untuk kontrak tempat, ya. Nah, dalam sebulan dari minimarket ibu itu gaji bersihnya sebut saja 5 juta. Maka dari 5 juta itulah ibu mengeluarkan zakat perdagangan. Nah, itu lebih logis dan lebih realistis untuk bisnis-bisnis yang memang keuntungannya sangat
kecil ya, tidak lebih dari 5%. Jadi ada dua cara, Bu. Coba Ibu cermati ya, sekiranya dengan mengeluarkan zakat dari modal itu tidak menutupi operasional dan juga nyaris tidak ada keuntungan, maka Ibu bisa lakukan dari keuntungan. Jadi setelah Ibu bayar karyawan, setelah Ibu gunakan untuk operasional yang lainnya, termasuk untuk bahan baku, sebut saja per hari Ibu dapat untung hari ini 1 juta, keluarin 2,5% dari 1 juta. Besoknya ketika closing pembukuan, alhamdulillah 3 juta, keluarkan 2,5% dari 3 juta. Setelah Ibu bayar-bayar semuanya, paham apakah tiap hari? Terserah, mau per minggu boleh, mau per bulan boleh, mau per tahun boleh. Kenapa? Ya yang penting Anda mengeluarkan zakat 2,5% dari keuntungan bersih. Ada yang saya mau per tahun. Jadi yang bulan Januari catat keuntungannya segini, sampai sekarang bulan Juni catat. Nanti misalnya di akhir tahun, di Desember dikumulatifkan, lalu Anda keluarkan zakatnya dari kumulasi selama setahun. Boleh tidak? Boleh. Saya mah takut kepake, mau per bulan saja. Boleh. Saya mau per hari saja. Boleh. Kan yang penting itu Anda mengeluarkan zakatnya. Boleh dengan per hari keluarin, misalnya dari 1 juta 2,5% saya simpan, besoknya lagi dari 1,5 juta 2,5% saya simpan. Tapi nanti dikumulasikan per 3 bulan saya keluarkan, tapi sudah saya pisah gitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi masalah pendistribusian itu kembali kepada yang mudah saja untuk kita. Tidak ada aturan per bulan, per tahun, tidak ada. Ya. Nah, itu Ibu cara mengeluarkan zakat perdagangan. Jadi ada dua, bisa dari modal, bisa dari keuntungan, tergantung jenis bisnis yang Anda jalani. Ada bisnis yang keuntungannya sampai 40%. Nah, kalau bisnis seperti ini keuntungannya sampai 40%, sebut saja itu keuntungan kotor setelah digunakan untuk karyawan segala macam, keuntungannya itu misalnya sampai 20%. Nah, ini tentu afdol kalau dari modal, ya kan gitu. Jadi yang namanya zakat itu kembali juga kepada keimanan kita. Mana yang akan kita jalani, balik kepada kejujuran dan keimanan kita. Tapi yang pasti Islam itu agama yang tidak menyulitkan, agama yang tidak memadorotkan. Silahkan lakukan sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam upaya memperbaiki, saya paham bahwa sebagai muslim lebih baik kita memiliki coach, pendamping, tempat belajar yang muslim juga. Tapi bila ilmu tentang kehidupan tersebut didapat dari yang non-muslim, bagaimana? Oh maaf, ini pernah kita bahas ya. Saya pernah kita bahas, oke, kita lewat ya. Yang sudah pernah kita bahas kita lewat. Maaf, tidak saya tandai ya. Oke. Iya, ini juga sudah ya. Bentar. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aam, bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan sedang berjihad dan dalam keadaan husnul khotimah? Apakah kelak di akhirat masih dihisab tentang segala amal perbuatannya? Padahal di alam barzakh kan dia sudah disuruh istirahat. Begitu juga para nabi, apakah masih akan dihisab pula? Ya, kalau Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin
wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka beserta orang-orang soleh. Beserta orang-orang soleh. Siapa? Mereka akan bersama orang-orang soleh dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Nah, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid, misalnya dia sedang mencari, kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah, lalu dia saat keluar rumah itu niatnya mencari nafkah, niatnya mencari ilmu, niatnya silaturahmi, ternyata di perjalanan dia meninggal. Kata Rasul, dia itu syahid. Ya, termasuk juga siapa yang meninggal saat melahirkan, dia itu syahid. Nah, pertanyaannya, kalau orang yang meninggal dalam keadaan syahid, apakah tetap dihisab? Ya, tentu saja tetap dihisab. Hanya dia di saat meninggal itu dalam kondisi terbaik. Makanya kita selalu dianjurkan berdoa wa tawaffana ma'al abror di surat Ali Imran ayat 193. Rabbana gfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Dan ya Allah, wafatkan kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksud beserta dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, kita meninggal seperti saudara-saudaraku terdahulu yang juga dia meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan sedang engkau ridhoi. Lalu di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu juga ada doa agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Coba lihat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ya Allah, saat wafat catat aku menjadi orang-orang yang saat meninggal itu dalam keadaan berserah diri kepadamu, dalam keadaan hatiku sangat rindu kepadamu. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, doa agar kita husnul khotimah diantaranya di Al-Ahqaf ayat 15, juga di Ali Imran. Bagusnya Anda baca dari ayat 190 sampai dengan 194, ya. Ini bagus kalau Anda baca semuanya saja dari inna fi khalqis samawati wal ard, ya, sampai 194 Ali Imran. Nah, kalau orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jadi dalam keadaan dia diridhoi Allah, orang yang sakit, dia sabar, dia tabah, lalu wafat. Jadi saat wafat itu dia dalam keadaan dekat dengan Allah, dia sabar dengan segala penyakitnya. Nah, ini juga kategorinya husnul khotimah. Ada seorang guru sedang perjalanan menuju ke sekolah, mau mengajar, mengalami kecelakaan, meninggal, dia syahid. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang syahid itu tetap dihisab tidak? Tentu saja dihisab. Dihisab, ya. Nah, hanya penghisabannya lebih ringan. Ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi catatan amal dari kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan penghisaban yang sederhana, yang mudah, yang gampang. Jadi dihisab tidak? Dihisab, ya. Orang yang mendapat catatan amal dari kanan, dengan kanan, dari arah kanan dengan tangan kanan, itu isyarat bahwa dia itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi apa? Dihisab tidak? Dihisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan mudah, diaudit langsung, diampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Karena sahabat-sahabat sekalian, sebelum masuk surga itu harus ada proses pengampunan dosa. Coba lihat di surat As-Saff ayat 12. Coba buka As-Saff ayat 12. Di situ kan jelas sekali, yaghfir lakum dzunubakum
wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahanmu. Setelah Allah ampuni kesalahan, wa yudkhilkum, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Ya, jadi apa? Kunci surga dihisab. Lalu orang-orang yang mati syahid itu selain dihisab dengan mudah, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni kesalahan. Jadi sebenarnya kita kudu sering memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang membuat kita masuk surga itu saat dosa-dosa kita diampuni. As-Saff ayat 12. Atau Anda lihat di surat An-Nisa ayat 41. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang harus kamu tinggalkan, nukaffir ankum, kami ampuni kesalahanmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam surga. An-Nisa ayat 41, As-Saff ayat 12. Itu menunjukkan bahwa kita semua akan dihisab, ya. Tapi bagi orang yang punya bekal yang bagus, termasuk orang yang husnul khotimah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan Allah sangat ridho kepadanya, tetap dihisab, tapi dengan hisab yang mudah, ya. Lalu Allah ampuni kesalahan-kesalahannya dan Allah masukkan ke dalam surga. Semoga kita semua termasuk kelompok yang ashabul yamin. Kita menerima catatan amal dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, sehingga kita semua dihisab dengan penghisaban yang mudah, yang ringan. Dan dengan begitu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan membimbing kita semua dengan cinta dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya ingin bertanya, surga itu mengenai nama 4 pintu surga, yaitu pintu puasa, royan, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, ya. Pertanyaannya, selain itu apalagi pintu-pintunya? Jadi gini Bu, ya, kan di dalam kajian, ya, dalam kajian Al-Hikmah, saya bahas tentang pintu-pintu surga, ya kan? Saya bahas tentang pintu-pintu surga. Nah, di situ dibahas. Ibu, kalau Ibu cermati kan saya cantumkan, selain yang 4 ini masih ada pintu-pintu yang lainnya, pintu tobat, ya, pintu istighfar, pintu dzikir. Kan saya bahas tentang kunci, ya. Di Al-Hikmah itu saya bahas apa? Kunci pembuka pintu surga. Kalau surga itu diumpamakan sebuah ruang yang ditutup, ya, ditutup. Nah, kita digembok gitu loh. Saya sudah berikan kepada Anda 8 kunci. Ya, di antaranya apa? Zikir kepada Allah. Yang dimaksud dengan zikir kepada Allah bukan sekedar mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya bahas waktu itu apa? Termasuk zikir kepada Allah itu kita meninggalkan dosa saat tahu, sadar ini perbuatan dosa. Saya lagi ngegosip, astagfirullah, ini Allah nggak suka nih dengan cara begini. Saya tinggalkan dosa. Bukankah meninggalkan dosa, ya, itu merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Anda, teman-teman sekalian, jangan artikan zikir itu sempit, cuma baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya dapat proyek, ini menggiurkan, tapi ternyata ya Allah, di situ saya harus nyogok si ini, nyogok si itu. Saya tolak. Kenapa Pak Am? Ini enggak. Sebab kalau caranya begini belum apa-apa, sudah ditentukan Bapak ini kasih 10%, Bapak itu kasih 3%, Bapak itu enggak. Pak Am, ini menggiurkan. Enggak.
Terima kasih, terima kasih. Saya mau cari yang halal. Nah, ini namanya zikir kepada Allah. Jadi ketika di mata saya ada sebuah proyek duniawi yang begitu menggiurkan, tapi jelas-jelas di situ, ya, dari awal itu sudah apa ya? Sudah ditentukan, Pak, kasih si ini sekian persen, kasih si ini sekian persen, biar saya penyambungnya itu 5%. Enggak. Terima kasih, terima kasih. Saya sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang namanya zikir itu bukan subhanallah, alhamdulillah, bukan itu semata. Kalau itu mah gampang atuh, ya. Orang non muslim juga suka bilang alhamdulillah ya, gitu kan. Orang non muslim kan sekarang suka ada yang begitu. Alhamdulillah kita sehat-sehat aja. Kalian gimana? Subhanallah ya, gitu. Itu orang non muslim juga bisa atuh. Kalau Anda artikan zikir cuma alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir itu sebuah sikap di mana kita menjauhi dosa karena ingat bahwa Allah nggak suka dengan yang kita lakukan. Saya meninggalkan gosip, saya ingat sama Allah. Allah tuh nggak suka kepada orang yang menggosip. Saya meninggalkan yang berbau riswah, yang berbau menyogok. Kenapa? Saya tahu Allah melaknat orang-orang yang suka menyogok. Udahlah, saya tinggalkan usaha-usaha yang ada sogok menyogok itu. Saya ingin bersih saja. Nah, itu Anda zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada mahasiswa yang ketika dia mengerjakan tugas, dia jujur, dia tidak melakukan manipulasi, copy paste dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang menipu itu dimurkai Allah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umatku, kata Rasul. Ada mahasiswa yang dia jujur, ya mungkin dia harus mengulangi kuliah itu karena tidak lulus, tapi ya karena memang kemampuan saya begitu, ya saya ulangi lagi misalnya, ya. Tapi ada juga mahasiswa yang dapat nilai A, tapi sebenarnya bukan pekerjaan dia, pekerjaan orang lain yang diaku oleh dia. Nah, itu artinya dia tidak zikir kepada Allah. Ini pintu surga, gitu ya. Jadi pintu surga itu ya seperti yang sudah saya jelaskan di Al-Hikmah webinar, Bu. Kalau yang 4 yang Ibu sebut itu mas salah, di antaranya orang masuk surga dengan amal soleh, yaitu yang tadi, ya bisa lewat pintu tahajud, bisa lewat pintu sedekah, bisa lewat pintu jihad mencari ilmu, jihad mencari nafkah. Itu mah masuk dalam satu item, yaitu mengisi hidup dengan amal soleh. Masih ada item-item yang lainnya, poin-poin yang lainnya masih banyak. Nah, Ibu coba lihat lagi catatan kajiannya, ya. Ibu lihat lagi catatan kajiannya supaya lebih paham. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Apakah itu diperbolehkan? Begini, bagi orang yang baru masuk Islam, ya, dia cukup membaca Allahu Akbar saja. Jadi ada orang yang baru masuk Islam, lalu dia tidak sholat. Kata Nabi, kamu ikut sholat, ya. Cukup dengan membaca takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bagi bapak ibu kalau punya teman dia baru masuk Islam, ya, dia hanya ikut gerakan saja udah boleh. Ada orang non muslim baru masuk Islam, dia belum hafal Fatihah, belum hafal ruku sujud. Gimana? Ikut saja Allahu Akbar, ajarin Allahu Akbar. Terus dia dengar, itu aja sih, nggak ada bacaan lain. Nah, dengan perjalanan waktu, latih dulu yang pokoknya, Fatihahnya. Jadi jangan doa iftitah, nggak apa-apa, karena doa iftitah itu sunnah. Yang utama dulu Fatihah. Nah, doa baca Fatihah diajarin aja pelan-pelan. Nah, ternyata teman Anda itu cuma bisanya alhamdulillahirabbil alamin. Cuma segitu, ya. Ya segitu aja. Terus mau apa lagi? Jadi tidak kemudian diubah jadi pakai bahasa Indonesia. Nah, atau bisa juga disiasati dengan kertas, ya. Monitor gitu. Saya terharu sekali ketika ada salah seorang di antara teman saya. Nah, ini biar jadi renungan untuk kita semua. Jadi teman saya itu selalu kalau saya mau umroh, kalau mau saya haji, ya,
Kalau ketemu dengan saya, Kang, doakan ya, semoga mamah saya masuk Islam. Jadi mamahnya tuh Katolik, ibunya tuh Katolik. Jadi dia itu punya ayah yang Muslim, punya ibu yang Katolik. Nah, ayah dan ibunya itu berkomitmen, kalau anaknya laki maka ikut agama ayahnya, kalau anaknya perempuan ikut agama ibunya. Nah, si ayahnya teh meninggal di saat dia masih SD gitu, ya. Nah, si ibunya tuh berkomitmen, nah, kamu harus beragama Islam karena ayah dan bapakmu karena ibu dan bapak itu berkomitmen. Kalau anak laki ya beragama Islam. Nah, jadi teman saya ini, sahabat-sahabat sekalian, dari mulai ditinggal wafat oleh bapaknya, ya dia Islam, ya Islam. Lama kelamaan ya dia sekolah di UI sampai doktor, sampai dia jadi dosen di UI jadi dosen. Nah, dia itu serumah dengan ibunya karena memang ya tidak ada anak lain kecuali dia gitu. Dan alhamdulillah istrinya juga mau menerima kehadiran mamahnya itu gitu. Tapi dia selalu bilang, Kang, doakan ya biar mama saya masuk Islam. Ya, kita teman-teman semua ikut mendoakan. Nah, teman-teman sekalian, inilah kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kebayang nggak sama Anda? Jadi dari ibunya itu lahir sampai usia 73 tahun, dia Katolik. Katolik. Suatu malam, ya, jam 3 pagi, ibunya ngetuk pintu dia. Mas, gitu. Mas, teman saya kaget. Karena ibunya nggak pernah gitu, ngetok pintu, ngebangunin itu nggak pernah. Langsung, ya mah, ada apa mah? Nah, mama mau masuk Islam gimana caranya? Dengar ya bu, 73 tahun. Gitu. Nah, mama mau masuk Islam gimana caranya? Dia bilang, Kang, saya langsung peluk ibu saya sujud, ya. Langsung bilang, Mama, kalau Mama mau masuk Islam, sekarang aja saya bimbing. Terus dia bilang, bukannya harus di masjid. Enggak apa-apa. Yang penting Mama sekarang mengucapkan syahadat. Dibimbinglah, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, nah ibunya kan udah 73 tahun. Sholatnya gimana? Caranya, itu teman saya itu luar biasa, nulis pakai Latin. Ya umur 73 tahun terus kudu ngapalin Fatihah, ya udah berat kan. Dia tulis tuh di depan sajadah, tulisan pakai bahasa Indonesia, pakai Latin, alhamdulillahirabbil alamin, pokoknya semua. Nah, teman-teman sekalian, ya, belum aja hafal bacaan sholat, 3 bulan setelah beliau masuk Islam, ibunya ini meninggal. Ya, ibunya ini meninggal. Nah, ini contoh. Jadi kalau orang baru masuk Islam, boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Ya, baca saja zikir-zikir yang sederhana. Apakah Allahu Akbar, apa Subhanallah. Tapi boleh juga dibantu dengan tadi tulisan. Apakah disimpan di dinding, apakah di bawah, dibimbing dengan tulisan-tulisan itu. Karena kan setiap orang yang masuk Islam beda kapasitas. Ada yang jadi hafid, ada masuk Islam jadi hafid. Tapi kan tak semuanya begitu. Ada yang karena faktor usia, ada yang karena faktor kecerdasan. Jadi apa? Silahkan dampingi saudara kita yang baru masuk Islam. Beliau ini mu'alaf yang butuh bimbingan, bisa dibimbing sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan ketika dia sholat, ya cukup dengan zikir-zikir yang bisa kita ajarkan. Sambil secara bertahap dia menghafalkan sejumlah doa-doa yang utama dulu di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya saat ini dalam posisi dirumahkan oleh perusahaan hampir 2 bulan tanpa kejelasan apakah PHK atau tidak, dan tidak dinafkahi, tidak diberi gaji sedikit pun sejak bulan Mei lalu. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
Apakah ketidakjelasan perusahaan ini bentuk kezaliman atau bukan? Karena siapa tahu menyatakan PHK harus menyediakan pesangon. Saya mulai menjual aset rumah tangga dan memutuskan berusaha mencari-cari kerja lagi karena saya tidak menghasilkan sama sekali untuk keluarga. Apakah perusahaan saya salah atau saya yang salah menyikapi? Oke. Begini Bapak ya, kan menurut PBB, ini baru kemarin saya baca rilisnya. Sebenarnya rilisnya hari Sabtu, saya baru baca hari Ahad. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini diperkirakan menurut PBB seluruh dunia itu kalau dikumulasikan ada 250 juta yang kelaparan. Bukan kehilangan pekerjaan. Ini sampai pada titik kelaparan. 250 juta. Dan memang diakui Pak, dengan musibah pandemi ini ribuan perusahaan tutup. Jutaan orang di PHK. Dan dan Bapak adalah salah satunya. Nah, setiap perusahaan tentu saja punya kebijakan. Ada yang secara eksplisit mengatakan, saudara-saudara sekalian, mesin perusahaan kita tuh berhenti. Jujur, kami sudah tidak bisa lagi menggaji saudara-saudara. Jadi ada dua. Satu, silahkan saudara cari pekerjaan lain. Yang kedua, silahkan saudara tetap di rumah tapi tidak mendapat gaji. Artinya kalau perusahaan ini jalan, Anda langsung kembali lagi untuk bekerja. Jadi begini Pak, mungkin kalau di PHK, begitu perusahaan itu jalan, ya Bapak kan tidak bisa balik lagi. Karena kan sudah putus hubungan kerja. Dan kalaupun dia mengatakan PHK, ya memang yang namanya PHK itu harus ada pesangon. Kalau PHK-nya bukan karena kesalahan. Kan ada PHK karena kesalahan. Ya, maaf, misalnya karena ketahuan merusak perusahaan dengan cara korupsi, nah itu kan namanya bukan di PHK, diberhentikan secara tidak hormat, nah itu kan tidak dapat pesangon kan gitu misalnya. Nah, jadi saya tidak tahu kenapa perusahaan Bapak tidak menjelaskan. Tapi apakah itu sebuah kezoliman? Ya menurut saya belum tentu kezoliman. Boleh jadi itu cara supaya Bapak tidak terlalu sakit gitu loh. Jadi maksudnya gini, Bapak yang ngerti aja lah, memang kita udah nggak produksi gimana gitu loh ya. Misalnya saya punya usaha, udah jelas tidak produksi, nggak menghasilkan apa-apa, terus saya kudu mau menggaji apa? Dengan Bapak dirumahkan, tidak ada statement dari saya PHK, maaf, mungkin perusahaan berpikir ya Anda tahu sendiri atau ngerti sendiri. Nah, kalau perusahaan ini dikatakan zolim juga tidak zolim. Kenapa? Dan yakin pihak perusahaan juga nggak mau melakukan ini kepada Bapak. Nggak mau, tapi keadaan. Nah kalau ini keadaan berarti kan bukan kezoliman. Ini namanya musibah. Jadi apa? Sudah, apa yang Bapak lakukan, berjuang untuk hidup itu sudah benar. Jadi rumusnya adalah kalau kita ditimpa sesuatu yang menyakitkan, pertama, buka hati untuk menerima dulu Pak. Itu yang dijelaskan di Al-Baqarah 155-157. Ini berat sebenarnya. Kadang kita marah, kita protes, tapi coba kuatkan dalam hati. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah kalau Bapak sudah menerima dengan total, nanti Bapak akan lebih punya kreativitas. Aduh, saya naunya jualan apa ya, bekerja apa ya. Bapak mikir, cari celah ya. Siapa tahu ada teman yang punya usaha yang mungkin Anda bisa terlibat di situ. Karena dalam keadaan pandemi ini ada banyak yang berjatuhan, tapi ada juga yang bangun. Ya, ada usaha-usaha yang justru dia itu keteteran gitu. Ya, di tengah orang itu melakukan PHK besar-besaran, dia tuh keteteran orang. Harus rekrutmen. Kan ada, nah makanya begini, satu terima dulu Pak, kemudian setelah terima
ya Bapak ubah mindset, cara berpikir, semoga ya Allah ini ada hikmahnya untuk saya, gitu ya. Sambil apa? Pastilah berjuang, jual itu, jual ini. Saya bisa bayangkan, dan itu bukan hanya Bapak, masih ada juta orang di negeri ini yang mengalami hal itu, ya. Nah, makanya saya suka menghimbau sahabat-sahabat tercinta, Anda yang oleh Allah masih diberi rezeki, masih dapat gajian, coba dalam kondisi ini sedekahnya kudu lebih dahsyat lagi, ya, kudu lebih semangat lagi. Kenapa? Karena Anda termasuk orang yang relatif tidak terdampak. Kalau biasanya kita ini sedekah 2,5%, bisa nggak sih dalam kondisi sekarang ini jadi 10%? Misal, kenapa? Karena kita melihat yang lebih sulit dari diri kita. Kan kemarin Lebaran masih ada yang dapat THR, boro-boro THR, ya. Teman Anda mah gaji saja nggak dapat. Nah, coba Anda yang dapat THR kemarin, nah udah habis deh THR-nya sekarang teh, ya. Pokoknya ginilah sederhananya. Bagi Anda yang sampai hari ini masih gajian, ya, coba sedekahnya ditingkatkan. Kenapa? Karena menurut surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Lihatlah banyak saudara-saudara kita yang sekarang ini betul-betul terpuruk secara ekonomi. Maka lihat saudara-saudara kita dan ringankan bebannya. Apakah itu tetangga kita, apakah itu saudara kita, silakan sesuaikan dengan yang kemampuan kita yang ada di lingkungan kita. Atau misalnya, saya bingung nih. Nah, saya kan suka mengumumkan ada nomor rekening yang mungkin Anda bisa titip di situ. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pertama bagi yang oleh Allah masih diberi rezeki, bersyukur. Bagi yang sekarang ini terdampak, satu Pak, hindarkan suudzon dulu kepada perusahaan Bapak. Karena suudzon itu akan menimbulkan energi negatif. Dasar perusahaan nggak tanggung jawab, ngomong kayak PHK atau dirumahkan. Ya intinya kan perusahaan sudah nggak bisa membayar Bapak karena dia tidak beroperasi. Ya terima aja kenyataan bahwa itu musibah. Jadi persoalannya bukan terus cek orang Sunda mah tong neteli terus ini teh zolim, ini teh udah, itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena berhusnuzon saja. Oh iya ya, perusahaan tidak mem-PHK saya, boleh jadi supaya nanti ketika dia beroperasi lagi ya saya masih karyawannya. Tapi kalau ada pernyataan PHK, bisa saja begitu perusahaan itu jalan lagi, ya ada rekrutmen lagi. Belum tentu Anda diterima di situ. Jadi menurut saya ini kebaikan perusahaan. Kalau Anda melihatnya kezoliman, kalau saya melihatnya kebaikan. Kan ya nggak? Gitu. Kalau misalnya saya di posisi Bapak, ya Bapak mengatakan dasar zolim atau perusahaan, ini nggak ada kejelasan. Nah, boleh jadi saya berpikir, ya mudah-mudahanlah perusahaan jalan lagi. Kan saya belum di PHK tuh, ya mungkin saya punya peluang lah bisa kerja lagi di situ. Kan beda ya cara berpikir. Makanya kembali kepada Al-Baqarah 155-157, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, supaya energi kita keluar, husnuzon kita ada. Jadi dalam hidup mah husnuzon itu penting, karena husnuzon itu doa. Doa teman-teman sekalian, ya. Doa. Jangan lupa, husnuzon itu doa. Makanya jangan suudzon sama suami, itu teh jadi doa, ya. Wah, juga masih papah mah sama orang teh sok ngasih duit sama mamah mah pelit. Nah, hati-hati Bu. Ibu teh ngedoain agar suami ibu dermawan sama orang lain, pelit sama ibu, gitu. Jangan suka suudzon. Suudzon teh doa, ya. Suudzon tuh doa. Makanya husnuzon lah. Kenapa? Karena dengan husnuzon itu berarti kita sudah mendoakan kebaikan, gitu, ya. Suami ibu terlambat, ya Allah mudah-mudahan dia selamat, ya. Tidak ada gangguan apa-apa di perjalanannya, sehat, selamat. Itu namanya husnuzon, suami Anda berada dalam lindungan Allah. Kan ada istri yang ini mah ulin, jeung sinina tah sekretaris yang anyar, ini mah main, pastilah
ya mah ngopi-ngopi pulang kantor teh jeung sinina tah sekretaris anyar, Anda suudzon, itu teh Anda mendoakan, ya. Hati-hati loh, suudzon itu doa, husnuzon juga doa. Rugi banget kalau kita suudzon. Kenapa? Doa-doa kita buruk, kenapa kita tidak husnuzon saja? Kenapa kita tidak husnuzon saja? Nah, Bapak, itu rumusnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah membukakan jalan rezeki untuk Bapak. Allah membukakan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan musibah ini Bapak bisa menemukan jalan yang lebih baik untuk rezeki Bapak, untuk keluarga Bapak, untuk kesehatan Bapak. Ya, saya doakan Bapak mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat-sahabat tercinta, itu pertanyaan mengakhiri kebersamaan kita. Jangan lupa hari ini kita ada materi Al-Hikmah, judulnya Yang Aku Takuti, jam 13. Dan untuk pendaftaran terakhir, untuk memudahkan koordinasi, ya, karena ada juga beberapa jamaah yang mungkin belum biasa pakai web, pakai Zoom, ya, mungkin dilatih dulu sebentar. Nah, makanya sampai jam 10 ini pendaftaran terakhir untuk yang jam 1 siang. Kalau tidak bisa jam 1 siang hari ini, Anda bisa ikut besok yang hari Rabu ba'da isya. Jadi kalau aduh Pak Am saya mah ada kerja atuh, oke, sok Anda ambil yang malam atau besok hari Rabu jam 19.30. Jadi jangan kita terlalu mencari alasan untuk kebaikan. Dan memang setan itu suka membisikkan rasa malas, ya, rasa berat untuk berbuat kebaikan. Kita kudu mendobraknya. Nah, temanya Yang Aku Takuti. Jadi dalam hidup ini saya dan Anda punya sisi-sisi yang kita takuti, ya nggak sih? Nah, mana yang kita takuti dan harus kita jaga? Dan mana rasa takut yang sebenarnya harus kita dobrak, harus kita lawan, dan bagaimana cara melawan ketakutan itu? Jadi ketakutan yang positif, ada ketakutan yang negatif. Nah, dan ada yang harus kita waspadai dalam hidup ini. Dari takut itu ada kewaspadaan. Mana yang harus kita waspadai? Nah, ini yang akan kita bahas di Al-Hikmah Webinar Series, seri Yang Aku Takuti, jam 13.00 pada hari ini, Selasa 30 Juni, atau Bapak Ibu bisa ikut besok yang Ba'da Isya 1 Juli hari Rabu, Ba'da Isya jam 19.30. Informasi lebih detail tentang admin dan seterusnya, panitia, atau saya nyebutnya panitia, ya orang kita suka bilang panitia, namanya adminnya. Silakan teman-teman lihat di Instagram saya @aam_amiruddin. Di situ infonya lebih jelas lagi, ya. Itu sahabat-sahabat tercinta. Kemudian saya tidak bosan-bosan untuk selalu mengajak. Alhamdulillah, Percikan Iman sedang membangun masjid di daerah Arjasari. Kalau Anda di atas, ya, itu ada Parongpong. Nah, di situ ada gereja besar, Advent, dan juga tempat agama lain. Itu dari atas, sebelah utara. Nah, sebelah selatan juga ada view sebenarnya yang bagus ke Bandung. Karena utara sudah tidak memungkinkan punya tanah besar, ya, gitu. Alhamdulillah kami Yayasan Percikan Iman menerima wakaf lebih dari 4 hektar 4,5 hektar, ya, untuk kegiatan keagamaan. Kalau ada saudara kita yang berwakaf 4,5 hektar, ya, diniatkan untuk membela agama Allah, masa kita tidak ikut terpanggil menghidupkannya? Beliau sudah mewakafkan. Beliau dengan putra-putrinya sudah sepakat, ya, sudah menandatangani wakaf, menyerahkan itu ke Yayasan Percikan Iman. Nah, kalau saudara kita yang begitu lapang hati dan dermawan mewakafkan tanahnya 4,5 hektar, terus kita mau apa? Ya, yuk kita berwakaf. Ada yang 10.000, 100.000, 1.000.000, 5 juta, 10, mangga silahkan. Sekarang sudah berjalan. Masjidnya
cukup besar, memuat 3.000 orang. 2.000 halamannya itu bisa 5.000, teman-teman sekalian. Paham, gede-gede banget. Diantisipasi karena tanah kita itu nempel dengan punya Universitas Pajajaran. Unpad itu punya 200 hektar di situ, nempel dengan tanah kita, tanah wakaf. Nah, yuk kita berjuang membela agama Allah, ya. Sisihkanlah harta kita. Mangga, silakan Anda bisa transfer ke Bank Mandiri. Sok ambil sekarang HP-nya, buka M-Bankingnya, Anda masukkan nomor rekening biar rutin langsung dibuka itu Yayasan Percikan Iman, Bank Mandiri 13.910.5008, 13.910.5008, atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Ya, itu niatnya wakaf niatnya. Oke, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, itu pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkahi kita, melindungi kita, menolong kita, dan senantiasa kita merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Insya Allah besok hari Rabu kita bertemu lagi di Bedah Masalah Percikan Iman. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.